Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini saya akan berbagi materi terkait limit fungsi aljabar, masih dalam menentukan nilai limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati a untuk fungsi fx. Hanya saja di video pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode pemfaktoran ya. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan metode substitusi langsung, nah di video kali ini kita menggunakan metode pemfaktoran. Metode ini biasa digunakan apabila metode substitusi langsung itu mendapatkan bentuk akhirnya itu a per 0 atau 0 per 0 ya. Jadi kalau bentuk hasil akhir dari limit tersebut ketika menggunakan metode substitusi langsung menghasilkan suatu bilangan dibagi dengan angka 0, atau ternyata atas dan bawahnya itu 0 per 0, nah ini maka kita harus gunakan metode pemfaktoran ya. Nah yang seperti apa? Langsung saja kita lihat contohnya. Ya, ada beberapa contoh yang saya berikan di sini. Yang pertama, tentukan nilai dari limit x mendekati negatif 1 untuk x kuadrat tambah 5x tambah 4 per x tambah 1. Nah, jadi di sini kalau kita masukkan nilai negatif 1-nya langsung ke sini, ini kan menjadi negatif 1 tambah 1 dan hasilnya 0. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau limitnya fungsinya berbentuk pecahan seperti ini, ketika angka negatif 1-nya kalian masukkan ke x yang ada di sini, itu ternyata hasilnya menjadi 0 ya, itu tidak boleh. Nah, maka di sini kita harus gunakan metode pemfaktoran. Yang seperti apa metode pemfaktoran itu? Ya. Oke, jadi kita tulis lagi. Di sini limit x mendekati negatif 1. Nah, ini kan ininya x kuadrat tambah 5x tambah 4 per x tambah 1. Nah, kita gunakan pemfaktoran seperti di aljabar, di mana yang difaktorkan itu adalah persamaan kuadratnya. Nah, ini ya, yang dia punya x kuadrat itu kita faktorkan. Di mana kita akan mencari suatu bilangan, ya ini jadi ini tetap. Nah ini kita pecah pemfaktoran itu, yang ini x. Di sini juga ada x. Ya, oke. Nah di sini kalian harus isi bilangan. Ya, yang mana salah satunya adalah pasti x tambah 1. Jadi misalkan ini saya isinya x tambah 1 ya. Nah, kemudian angka di sini kita akan isi dengan suatu bilangan yang kalau dikalikan itu dikalikan dengan angka 1 ini hasilnya 4 dan kalau ditambah itu hasilnya 5. Nah, kita cek 1 itu kali berapa yang hasilnya 4 dan 1 tambah berapa yang hasilnya 5. Ternyata 1 itu dikalikan 4 ya hasilnya 4. Berarti di sini tambah 4. Karena 1 kali 4 itu 4 dan 1 tambah 4 itu 5. Ya, setelah ini di sini limitnya ditulis dulu. Ini masih limit x mendekati negatif 1. Oke, karena ini sama x tambah 1 dan x tambah 1 ini boleh kita coret sehingga kita memperoleh sisanya itu limit x mendekati negatif 1 dari x tambah 4. Nah, baru setelah ini kita boleh substitusikan langsung nilai negatif 1 ini ke x-nya. Jadi kita peroleh negatif 1 tambah 4 sama dengan 3 ya. Jadi untuk nomor 1, nilai limit x mendekati negatif 1 dari x kuadrat tambah 5x tambah 4 per x tambah 1 itu hasilnya adalah 3. Kemudian contoh yang kedua, di sini limit x mendekati 3 untuk x kuadrat kurang 9 per x kurang 3. Ini juga sama, kalau kita masukkan ke x yang ada di sini, angka 3-nya itu hasilnya 0 per 0 ya. Oke, jadi maka di sini
kita harus gunakan rumus pemfaktoran. Limit X mendekati 3 untuk X kuadrat kurang 9 per X kurang 3. Oke, berarti di sini jadi limit X kurang 3. Oke, ini X. Kita bagi 2. Ini bawahnya X kurang 3. Nah, pasti salah satunya ini yang atas, itu ini X. Ini X, salah satunya adalah X kurang 3 ya, biar sama dengan di bawah. Nah, kita tinggal cari lagi yang satunya lagi ini. Dimana negatif 3 ini kalau dikalikan harus jadi negatif 9. Ya, dan ditambah jadi 0, karena di sini tidak ada variabel X-nya saja. Berarti kita tahu bahwa negatif 3 itu kita kalikan dengan 3. Negatif 3 kali 3 itu hasilnya negatif 9. Kita coret. Di sisanya limit X tambah 3. Ininya X mendekati 3. Oke, kita masukkan angka 3-nya, berarti 3 tambah 3. Hasilnya 6. Itu untuk contoh nomor 2. Nah, berikutnya, ini contoh yang ketiga. Di mana di sini kita harus menentukan nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kurang 2. Ini juga kita gunakan metode pemfaktoran. Berarti limit X mendekati 2 X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kurang 2. Kita peroleh, berarti di sini kita uraikan. Limit X mendekati 2. Kita uraikan X kurang 2. Berarti di sini ada X, di sini juga ada X. Oke. Salah satunya adalah X kurang 2. Berarti kita tinggal cari lagi nilai di sini berapa yang hasilnya jadi positif 6. Berarti negatif 2 kali berapa hasilnya positif. Berarti harusnya kali negatif lagi ya. Negatif 2 kali negatif titik-titik hasilnya positif 6. Nah, kita tahu bahwa 2 kali 3 ya, itu 6. Dan negatif tambah negatif pasti negatif. 2 tambah 3, 5. Oke. Peroleh limit X mendekati 2 dari X kurang 3. Kita masukkan 2 kurang 3, hasilnya negatif 1. Ya. Nah, itulah cara mengerjakan limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode pemfaktoran. Ya, jadi metode pemfaktoran ini digunakan apabila cara substitusi langsung itu menghasilkan hasil akhirnya berbentuk A per 0 atau 0 per 0. Jadi kalian gunakan metode pemfaktoran dengan menguraikan fungsi yang berbentuk fungsi kuadratnya. Tentunya ketika diuraikan, itu salah satunya harus sama dengan fungsi linier yang ada di bawahnya. Nah, itu saja pembahasan di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan wawasan yang baru dan pemahaman juga, khususnya untuk materi limit fungsi aljabar. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.